Saya ucapkan selamat pagi bagi yang baru saja bergabung. Ini ada Ibu Mujiatun bersama dengan Anin ya. Selamat pagi Anin. Selamat pagi, Pak. Ya, bersama dengan Ibu. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Halo, Ibu Sutini dengan Bella. Selamat pagi. Mungkin mic-nya bisa dihidupkan agar bisa menjawab. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat Ibu? Sehat, Pak. Iya, matur nuwun sangat. Iya. Sebentar lagi kita akan mulai nggih, Bu nggih. Terima kasih sudah hadir. Baik, karena ini sudah pukul 9, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini yang kami sampaikan lewat grup WA. Jadi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Ibu orang tua dari kelas 7, 8, dan 9 SMP Pangdul Tuntang bersama dengan putra-putrinya yang ada di rumah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam rezeki, dan juga pada hari ini dilancarkan untuk pertemuan orang tua pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila kami tidak bisa membuat pertemuan ini secara tatap muka karena juga keterbatasan dari masa pandemi ini, tapi tidak menghalangi cara kami dan kita semua untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Bagi orang tua yang belum bisa bergabung, nanti bisa menyimak dan melihat di video atau di YouTube channel SMP Pangdul Tuntang. Saya akan jelaskan untuk hari ini, acara pada hari ini. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk acaranya. Mungkin semuanya sudah melihat tadi ya yang bergabung untuk acaranya. Nah, ini untuk acaranya. Pertemuan orang tua wali peserta didik kelas 7, 8, 9 tahun 2020-2021 SMP Pangdul Tuntang hari Sabtu 25 Juli 2020 dihadiri oleh guru, karyawan, dan juga orang tua kelas 7, 8, dan 9 secara virtual. Lalu susunan acaranya, yang pertama pembukaan, penjelasan teknis, dan nanti doa oleh saya. Kemudian nanti yang kedua informasi kurikulum oleh Bapak Adi, dan yang ketiga informasi kesiswaan nanti akan disampaikan oleh Bruder Yoko yang tadi mungkin sudah berjumpa di channel YouTube tadi ya untuk ibadat tadi. Semoga semuanya juga hadir di ibadat. Dan seterusnya ada informasi sarpras atau sarana prasarana apa yang sudah dikerjakan oleh sekolah oleh Pak Budi, akan disampaikan Pak Budi. Dan yang kelima, ada informasi dari wali kelas, baik wali kelas 7, kelas 8, kelas 9, nanti apa saja yang akan disampaikan akan diinfokan oleh wali kelas. Dan yang keenam, ada informasi keuangan yang kemarin saya janjikan untuk bisa menginformasikan cara pembayarannya bagaimana dan teknisnya bagaimana untuk semi host to host. Dan yang terakhir, nanti tanya jawab. Bapak Ibu, bruder, orang tua dan guru karyawan dan para siswa yang saya cintai dan saya hormati, nanti ketika akan tanya jawab, nanti bisa menyalakan video, kemudian bisa menyalakan mic juga, dan menyampaikan saya izin mau bertanya begitu dan sebutkan nama supaya nanti saya bisa kami bisa menunjuk atau mempersilahkan pada Bapak Ibu orang tua agar bisa menyampaikan pertanyaannya. Tapi sekali lagi karena ini virtual, jadi agak mohon bisa bersabar nanti ketika diberikan kesempatan untuk bertanya dari kelas 7 dulu, kemudian kelas 8, kelas 9, nanti bisa
bertanya secara bergantian. Itu untuk susunan acara pada hari ini. Maka kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu akan saya pimpin secara Katolik. Untuk yang beragama dan kepercayaan lain bisa mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya makasih kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga para guru, karyawan SMP Pangudul Tuntang bersama dengan orang tua siswa kelas 7, 8, 9 bersama dengan putra-putrinya bisa hadir di ruang virtual ini dengan sehat, dengan lancar. Kiranya Engkau memberikan penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga pertemuan orang tua kelas 7 dan 7, 8, dan 9 ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa yang disampaikan oleh sekolah dapat diterima oleh orang tua. Semuanya kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian untuk acara pembukaan penjelasan teknis pada pertemuan hari ini, dan juga doa sudah kita lalui. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah informasi dari kurikulum. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Adi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk bisa menyampaikan informasi-informasi. Untuk itu waktu kami persilahkan pada Pak Adi. Baik, selamat pagi Buder, Bapak Ibu dan orang tua murid SMP Pangudi Luhur Tuntang yang kami hormati. Sebelumnya saya ingin melakukan pengetesan suara. Apakah suara saya bisa didengar sampai di gadget Bapak Ibu? Kami mohon informasinya Pak Teddy, apakah suara bisa didengar sampai gadget Anda? Bisa Pak Adi, lancar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama. Pak Adi, selamat pagi Pak Adi, selamat pagi Pak Dedi, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Tri, matur sembah nuwun. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi beberapa hal terkait dengan kurikulum. Akan saya share screen saya supaya Bapak Ibu, anak-anak bisa lebih jelas dalam menerima informasi yang saya sampaikan. Pada pertemuan pagi hari ini dari saya selaku kurikulum akan menyampaikan beberapa hal, bahwa pada pagi hari ini kita mengambil tema "Aku adalah pribadi yang berkarakter dalam segala kondisi". Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan 2 agenda, yakni 1, ibadat awal tahun ajaran baru, dan yang kedua adalah pertemuan orang tua murid SMP Pangudi Luhur Tuntang yang saat ini sedang kita laksanakan. Ibadat tentunya Bapak Ibu dan anak-anak sudah mengikutinya di channel YouTube SMP Pangudi Luhur Tuntang tadi pagi. Dari tema ini saya akan melanjutkan untuk formasi staf guru dan karyawan di SMP Pangudi Luhur Tuntang
tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, kita semua sudah tahu dan sudah kenal nggih, Bapak Ibu, anak-anak. Ini adalah Pak Teddy. Pak Teddy ini adalah kepala sekolah yang saat ini harus mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Beliau ini tinggalnya di perumahan sebelah rumah sakit Paru Salatiga, ya, tepatnya di Kenteng RT 02 RW 7 Kumpul Rejo Argomulyo Salatiga. Selanjutnya ada saya pada tahun ini diberi tugas untuk 2K kurikulum, lalu mengajar bahasa Jawa, lalu mata pelajaran prakarya. Saya tinggal di perumahan Bawen Bukit Permai, ya. Tidak jauh dari sini, dari sekolah hanya berjarak 11 km. Cukup dekat dan bisa ditempuh dengan kendaraan hanya 15 sampai 17 menit. Yang berikutnya ada Ibu CH Haryani. Semua pasti sudah mengenal nggih, Bapak Ibu, anak-anak. Ibu CH Haryani ini dulu kepala sekolah selama 2 periode di SMP Pangudilur Tuntang. Lalu saat ini beliau mengajar mata pelajaran IPA dan mengajar mata pelajaran IPS. Selain mengajar mata pelajaran IPA dan IPS, Ibu CH Haryani juga mengampu atau bertugas menjadi wali kelas 9. Nah, anak-anak yang sudah kelas 9, ya, ada Dimas, ada Bella, Tata, Monica, Grace, semuanya nanti konsultasinya langsung dengan Bu Haryani. Bu Haryani tinggal di Kemiri, ya, Jalan Kemiri Salatiga. Semua sudah tahu nggih, Bapak Ibu, anak-anak, ya. Jalan Kemiri itu belakang kampus Universitas Kristen Satyawacana. Saya lanjutkan dengan Pak Budistiono. Ya, Pak Budistiono ini adalah wali kelas 7. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia sekaligus guru penjaskes. Nanti anak-anak bisa belajar olahraga dengan Pak Budi. Nanti akan diajak, ya, latihan sepak bola, latihan voli, latihan taekwondo, karate, renang, dan lain sebagainya. Beliau tinggal di perumahan Salatiga Regency. Kalau belum tahu bayangannya Salatiga Regency itu di mana, itu di belakang Soto Rumput, gitu. Ya, sekitar Blotongan masuk ke Soto Rumput. Saya lanjutkan dengan Ibu Ana Maria Yulianti. Ya, beliau adalah wali kelas 8. Beliau mengajar mata pelajaran matematika, guru seni budaya. Ya, beliau tinggalnya di Karanganyar Tuntang. Ya. Oke, ini Bu Ana Maria. Selanjutnya, nah, ini adalah Bruder. Nah, ini adalah Bruder Paskalis Bailon Puryoko. Atau anak-anak nanti bisa memanggil Bruder Yoko. Bruder Yoko atau Bruder Yuku nih, ya. Bruder Yoko saja. Bruder ini aktif mengajar di SMP Pangudilur Tuntang ini tahun ajaran ini, anak-anak, ya. Baru per 1 Juli 2020. Sehingga sampai hari ini Bruder Yoko baru menjalankan tugas itu selama 25 hari. Nah, ini Bruder Yoko itu sekilas seperti Mario Teguh. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini. Ya,
super sekali. Begitu kira-kira ya. Nggih, Budar nggih, nuwun sewu lho, Budar. Budar Yoko ini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik, mata pelajaran PKN. Budar Yoko itu tinggalnya di Buderan FIC Salatiga. Ya, Buderan FIC Salatiga itu di mana, Pak? Buderan FIC Salatiga itu ada di samping SMP Pangudiluhur Salatiga, ya, tepatnya di jalan Diponegoro, ya, kiri jalan itu yang banyak pohon pinus-pinusnya itu, ya. Ya, kalau kalian mau datang ke Buderan, bolehlah sekali, tapi harus janjian terlebih dahulu. Berikutnya adalah Pak Dio, ya. Yedidio Suratman. Ini adalah guru yang senior di SMP Pangudiluhur Tuntang. Terkenal sangat lucu, humanis, dan tidak pernah marah. Beliau ini tidak pernah marah, tidak pernah capek. Kenapa tidak pernah capek? Ya, karena beliau mengajar dari berangkat dari Jalan Merapi nomor 15 Boyolali. Setiap hari harus menempuh perjalanan, satu jalan itu 44 km. Kalau PP berangkat dan pulang, maka beliau harus menempuh perjalanan sebanyak 88 km. Ya. Bahkan Pak Dio itu seminggu sekali ganti oli ini motornya ini. Ya, sampai habis motor 3 karena perjalanan yang ditempuh. Sampai sekarang Pak Dio itu tidak pernah gemuk-gemuk karena hidupnya di jalan itu lama itu. Begitu ya Bapak Ibu, anak-anak. Ya, selanjutnya untuk tenaga administrasi dan perpustakaan pasti kalian sudah mengenal. Ini ada Bu Budi Lestari yang tinggalnya di Lendoh Karanganyar, ya. Pasti sudah tahu ya. Usahanya Bu Budi Lestari juga bergerak di bidang kuliner. Kecok Eka Jaya, kelihatannya seperti itu. Silakan dicicipi sesekali. Ya. Lalu untuk tenaga pelaksana ada Pak Ngatiman. Ya, semua sudah tahu ya Pak Ngatiman yang lucu, yang humoris. Ini Pak Ngatiman. Beliau juga tinggal di daerah Karanganyar. Ya. Nah, ini ada Pak Mardianto. Nah, Pak Mardianto, tampangnya kok kayak Pak ya, kayak polisi ya Pak. Ya, memang Pak Mardianto seperti ini. Tapi Pak Mardianto ini sangat ramah dan nanti akan melayani kalian semua kalau ada kesulitan-kesulitan. Pak, sapunya di mana? Pak, bisa diangkatkan, minta tolong ini ya. Pak Mardianto akan melayani. Pak Mardianto ini sangat ramah ya. Ya meskipun seperti polisi, tegap, disiplin, berwibawa. Pak Mardianto ini menggantikan siapa coba? Menggantikan Pak Budiman. Karena Pak Budiman sejak tanggal 1 Juli beliau sudah purna tugas atau sudah pensiun. Nah, ini Pak Mardianto tinggalnya di Tlogo. Mungkin anak-anak yang daerah Tlogo sudah mengenal ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, ya, untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Pangudiluhur Tuntang, saat ini sekolah belum bisa menghadirkan atau mendatangkan siswa-siswa. Kita masih terbatas pada aturan-aturan, ya, karena pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mengacu dari surat keputusan bersama 4 Menteri tanggal 5 Juni 2020 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Maka kegiatan belajar mengajar di SMP Pangudiluhur Tuntang itu dilaksanakan dengan sistem DDR. DDR. Ada istilah baru. Kalau dulu istilahnya PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Sekarang istilahnya BDR, belajar dari rumah. Ya. PJJ maupun BDR sama saja artinya. Nah, itu hanya perbedaan istilah atau kosakata saja.
ya, tetapi maknanya sama, belajar dari rumah. Nah, pembelajaran sudah dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya, BDR atau belajar dari rumah itu di SMP Pangudi Luhur Tuntang, ya, itu dilaksanakan dengan 2 metode. Metode yang pertama itu adalah daring, ya, dalam jaring, ya, daring, bukan darling. Ya, kalau Pak Teddy mengajarkan, oh my darling, wah itu berbeda. Ini daring, ya, dalam jaring, bukan darling, ya. Tolong anak-anak dibedakan ya. Oke. Di dalam daring itu kami menggunakan, Bapak Ibu guru menggunakan beberapa platform, ya. Ada Office 365, ya. Ada Google, ya. Ada WhatsApp, ya. Semua pasti familiar ini, ya. Lalu ada Zoom, nah, dan ada YouTube, ya. Lalu Pak, bagaimana kalau saya tidak punya sarana dan prasarana, saya tidak bisa mengakses Office 365, Google, WhatsApp, Zoom, YouTube, nah bagaimana? Ya, wah saya pusing. SMP Pangudi Luhur Tuntang menyiapkan metode yang kedua. Metode yang kedua itu adalah metode luring, ya. Luring, kalau tadi daring, sekarang luring, ya. Luring adalah luar jaring. Nah, lalu luring itu metode yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru, langkah-langkah yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana? Ya, yang pertama, Bapak Ibu guru akan membuatkan print out materi, ya, atau ringkasan atau materi apa yang disampaikan pada hari Senin misalnya, itu diprintkan. Lalu ada juga pembagian buku pelajaran. Anak-anak kelas 7 dan kelas 8 semua sudah mendapatkan buku pelajaran? Sudah. Hanya kelas 9 yang belum ya. Kelas 9 tunggu. Selain print out dan buku pelajaran, juga dilakukan home visit. Nah, home visit itu apa? Home visit itu adalah kunjungan ke rumah-rumah. Jadi nanti Bapak Ibu guru secara bergiliran akan melakukan kunjungan ke rumah kalian masing-masing. Biasanya akan disampaikan informasi sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu guru juga menyediakan layanan di sekolah. Layanan di sekolah itu seperti apa? Bila mana kalian mengalami kendala dalam belajar, kalian misalnya tidak mudeng. Nah, jadi kalian bisa datang ke sekolah, minta penjelasan secara khusus. Bu, Pak, ini bagaimana? Silahkan datang ke sekolah. Tetapi ya harus janjian dulu. Satu. Yang kedua, harus menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, selain itu semua, Bapak Ibu guru juga akan mengadakan, mengunjungi, membentuk kelompok belajar di rumah. Misalnya begini, anak-anak kelas 9 yang rumahnya itu daerah Tlogo, ada siapa saja? Oh, ada Arul, ada Eko, ada Farel, ada siapa lagi ya? Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya digabung. Anak-anak ini membentuk sebuah kelompok belajar, nanti belajar di rumah siapa, ya, lalu menentukan kapan waktunya, nanti Bapak Ibu guru akan datang ke sana. Nah, setelah itu nanti kalian bisa belajar bersama-sama. Oke. Nah, lalu mungkin yang dempel, Bapak dempel kan dekat, gabung aja sama Tlogo bisa. Ya, tetapi jaraknya yang masih memungkinkan. Nah, lalu terkait dengan pelaksanaan luring, maaf, ya bukan luring ini ya, terkait dengan pelaksanaan daring. Ya, ini saya salah ngetik ini anak-anak. Ya. Terkait dengan pelaksanaan daring, sekolah akan mengusahakan bantuan kuota internet seberapa besarnya ya bantuan kuota internet, ya entah itu kapan mau direalisasikan, kalian harus bersyukur
bahwa dalam kondisi seperti ini sekolah akan berusaha untuk membantu kalian. Nah, tetapi kalian harus bijaksana. Mentang-mentang dibelikan kuota internet 25 giga misalnya. Wah, kamu setiap hari awan esok sore bengi mainan game, dolanan HP, matanya sampai sepet, jangan. Ya, jangan. Karena ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk proses belajar mengajar. Itu ya untuk pembelajaran. Nah, ini tapi baru mengusahakan. Nanti tinggal tunggu realisasinya. Semoga nanti segera terrealisasi. Nggih, Bapak Ibu nggih, setuju nggih? Nggih, matur suwun, saya lanjutkan. Selanjutnya, dalam situasi dan kondisi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua di rumah. Ya, karena anak-anak itu kan tidak belajar di sekolah. Jadi kami ini sangat tergantung pada orang tua. Nah, untuk itu orang tua harus melakukan pendampingan belajar anak. Ya, diajari. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, anak sedang mengerjakan tugas, ya, sekali didampingi. PR-nya apa, tugasnya apa, pembelajarannya apa, itu luar biasa. Juga melakukan monitoring tugas. Nah, melakukan monitoring tugas itu gimana ya? Ya, Bapak Ibu ngecek hari ini PR-nya apa, tugasnya apa, sudah dibuat belum, sudah dikumpulkan belum, nah, sudah dipastikan sampai ke Bapak Ibu apa belum. Ini Bapak Ibu harus selalu menyampaikan hal itu. Hari ini pelajarannya apa? Nah, seterusnya. Bapak Ibu pirsa nggih jadwal pelajarannya, karena jadwal pelajaran itu kita update setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya Bapak Ibu harus mengatur pola hidup anak. Dalam kondisi semacam ini, kita tidak mengelak, ya, tidak bisa mengelak bahwa anak-anak itu memiliki pola hidup yang berbeda dari sebelumnya. Anak-anak bisa saja masih melek. Masih melek itu bahasa Indonesianya apa ya? Belum tidur, masih terjaga jam 11 malam, bahkan mungkin jam 12 malam masih melek anak-anak kita. Ya. Mereka asik dengan handphonenya, gadgetnya. Nah, bisa saja alasannya sedang membuat tugas dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus mengatur hal itu. Anak harus tidur jam berapa, anak harus dibangunkan jam berapa, mandi jam berapa, sarapan, monggo. Ya. Kalau dulu anak jam 6 pagi nggak bangun, datang ke sekolah pasti terlambat. Nah, kalau sekarang bisa saja putra-putri panjenengan bangunnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi belum mandi, ya, terus nyekali HP. Itu yang terjadi saat ini. Nah, maka dari itu ini sepenuhnya adalah Bapak Ibu yang bisa mengontrol. Ya. Kami Bapak Ibu guru juga akan melakukan controlling setiap pagi. Apakah anak itu sudah hadir dalam pembelajaran atau belum. Itu ya, itu untuk membantu Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu berkewajiban melakukan konsultasi ke pihak sekolah. Ya. Silahkan kalau ada kendala-kendala terkait dengan sistem pembelajaran BDR ini, Bapak Ibu orang tua silahkan melakukan konsultasi. Ya. Konsultasi saat saya anggap bukan hak lagi, tetapi wajib. Ya. Silahkan langsung berkonsultasi kepada guru mata pelajarannya, ya. Bisa langsung konsultasi kepada wali kelasnya atau kepala sekolahnya. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih? Ya, saya lanjutkan. Nah, kegiatan apa saja yang sudah terlaksana selama 2 minggu ini? Ya, selama 2 minggu ini, itu yang pertama ada pengenalan lingkungan sekolah yang sudah terlaksana tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Nah, pengenalan lingkungan sekolah ini ada 2 metode. Yang pertama, khusus tanggal 13, itu anak-anak datang ke sekolah. Ya, kelas 7 datang ke sekolah untuk menerima pembekalan teknis yang tidak bisa divirtualkan, tetapi mereka harus datang. Ya. Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mirsani. Nah, ini
putra saya, anak saya, duduknya, jaraknya, protokol kesehatannya semua sudah diatur. Ya, sekolah sudah menyiapkan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini dokumentasinya seperti itu. Oke. Ya. Lalu, nah, setiap beberapa menit sekali ada ice breaking. Nah, supaya tidak ngantuk, supaya tidak jemu, karena situasinya kan menegangkan. Nah, itu Pak Teddy ya selaku penanggung jawab dan penyelenggara penuh dalam MPLS kemarin itu sedang mengajari anak. Ngajari apa itu? Ngajari ngulet atau ngajari apa itu? Kalau saya sering ngulet karena sering ngantuk. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu supaya tidak ngantuk, diajak ice breaking, gerak-gerak ya. Oke. Lalu berikutnya ini adalah proses pembagian buku. Nah, proses pembagian buku. Anak-anak kelas 7 sudah diberi pinjaman buku, bisa dibawa pulang, dipakai untuk bahan belajar di rumah ya. Oke. Selain itu ada kegiatan home visit. Wah, home visit ini baru terlaksana kelas 7. Kelas 8 dan kelas 9 belum terrealisasi karena keterbatasan waktu dan tenaga ya. Untuk kelas 7 itu semua sudah kami home visit. Nah, siapa yang belum di home visit atau belum dikunjungi? Pasti semua sudah ya. Ya, ini tanggal 20 sampai 23, 3 hari. Kemarin banyak orang tua yang menyampaikan, wah Pak, sudah ditunggu dari hari Senin pagi kok datangnya, waduh siang. Waduh maaf Bu. Ya memang seperti itu, kami harus keliling satu persatu. Nah, ini adalah dokumentasi yang sangat menarik. Kenapa? Ini berada di pinggir Sungai Tuntang. Nah, ini adalah spot yang sangat menarik. Maka kemarin saya dengan Pak Budi menyempatkan diri untuk foto selfie dulu. Nah, ini adalah salah satu home visit saya ke daerah Demungan sepertinya. Ya, ke daerah Demungan, kalau tidak salah di rumah Chandra Nur Cahyono. Ya, ini anaknya juga memakai seragam. Ya, ada bapaknya atau kakeknya ya, saya kok lupa gitu. Oke. Lalu ini di Dempel. Nah, ini di Dempel. Ini hari pertama ini di Dempel. Ini di rumahnya Pak Ahmad. Ya. Kalau nggak salah itu anaknya Agustina. Ya. Itu sekilas. Itu sekilas saja, enggak usah saya slide-kan banyak-banyak, nanti tidak selesai gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa kalau mau minta dokumennya, saya punya semua itu. Oke. Lalu kegiatan yang kedua ada ibadat awal tahun ajaran baru. Nah, ibadat baru saja kita laksanakan tadi pagi. Nah, setelah ibadat nih Bapak Ibu guru bersama Brudel langsung foto selfie. Bisa dipersani. Loh, Pak, kok ada yang pakai jubah ya Pak, putih-putih, enggak pakai seragam YPL gitu. Nah, karena Brudel ini sedang memimpin ibadat, jadi memakai jubah. Gitu ya anak-anak ya. Ini adalah formasi Bapak Ibu guru karyawan yang kurang lengkap. Masih ada Pak Mardiono, masih ada Pak Ngatiman yang diajak foto, dicari-cari tidak ada gitu ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler dan tambahan pelajaran bagaimana Pak? Dengan kondisi seperti ini, kegiatan ekstrakurikuler dan tambahan pelajaran itu ditangguhkan untuk sementara waktu. Ya, ditangguhkan itu ditiadakan dulu, dipending dulu. Ya, menunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan. Oke, lanjut. Lalu informasi berikutnya, tetap akan dilaksanakan penilaian tengah semester 1. Pelaksanaan itu tanggal 17 sampai 12 September 2020. Ini untuk pelaksanaan penilaian tengah semester 1. Ya. Wah, pandemi kayak gini masa ada PTS Pak? Oh, ada. Tetap ada ya, tetap ada. Dan materinya adalah sesuai dengan materi yang diajarkan atau telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu selain PTS juga ada penilaian akhir semester.
penilaian akhir semester ini rencananya akan kita laksanakan tanggal 30 November sampai 5 Desember. Nah, semoga nanti kondisinya cepat pulih. Ya, nanti setelah pelaksanaan PTS nanti kita akan mengagendakan ada open house, ada kemah atau perjumsa. Nah, semoga nanti kondisinya memungkinkan ya anak-anak. Nah, untuk materi itu adalah seluruh materi pelajaran yang diajarkan di semester 1. Nah, selanjutnya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal ini untuk SMP Pangudi Luhur Tuntang tahun ini semua mata pelajaran itu adalah 70. Ya, semua mata pelajaran dari mata pelajaran pendidikan agama Katolik sampai prakarya itu semuanya adalah 70. Nah, KKM itu dijadikan sebagai dasar patokan nilai terendah dalam penilaian terhadap peserta didik. Ya, kalau kalian nilainya 69 berarti di bawah KKM. Kamu belum berhasil. Nah, minimal pokoknya 70. Lalu yang terakhir ini saya sampaikan bahwa keberhasilan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Terlebih dalam kondisi seperti ini, ya anak-anak belajarnya dari rumah, sehingga peran orang tua itu menjadi sangat utama. Gitu. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana nanti ada pertanyaan, nanti akan dilakukan pendataan oleh Pak Teddy, ya. Jadi tidak langsung bertanya. Jadi nanti silahkan dicatat dulu. Mungkin ya ada pertanyaan, dicatat dulu lah. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ini pada kurikulum. Saya akan memberikan pertanyaan ini kepada kesiswaan. Nah, monggo silahkan dicatat dulu. Ya. Ini sesi saya sudah habis. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan orang tua. Ya. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Teddy selaku kepala sekolah dan penyelenggara rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah mempresentasikan informasi kurikulum, apa saja kegiatannya dan teknisnya. Semoga orang tua siswa dan juga siswa kelas 7, 8, dan 9 bisa memahami dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah penjelasan terkait informasi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bruder Yoko, ya, yang sebagai tim kesiswaan ada Bu Ana, ada Bruder Yoko dan Pak Dio. Untuk itu kepada Bruder Yoko kami persilahkan untuk bisa menghidupkan video dan mic-nya dan bisa disampaikan materinya. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk orang tua kelas 7 sampai 9 yang masih bertahan untuk melanjutkan pertemuan kita. Salam sejahtera bagi semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada sesi ini, saya dalam tim kesiswaan itu bersama dengan Ibu Ana dan Pak Dio yang juga sudah hadir di pertemuan ini. Selanjutnya saya ingin coba untuk memberikan informasi melalui PowerPoint
poin yang ingin kami share. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kesiswaan kami punya tim, ya. Saya sendiri bersama dengan Ibu Ana Maria dan Pak Yohanes Didio. Tadi dalam kurikulum yang disampaikan oleh Pak Adi sudah sangat jelas bagaimana kami sangat terbatas di dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, ya. Sehingga yang dilakukan saat ini adalah tadi belajar dari rumah yang bisa dilakukan dengan 2 metode, lewat daring dan luring. Begitu pula tadi juga disampaikan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang masih belum sempat atau belum bisa kami selenggarakan dan sementara ditangguhkan. Maka dalam kesiswaan ini yang ingin kami sampaikan adalah kegiatan-kegiatan global yang menjadi produk sekolah kami di Pangudiluhur Tuntang ini. Program kegiatan yang menyangkut program umum, yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Sampai saat ini, kami pun masih terbuka dan membuka kesempatan bagi siswa-siswi baru. Dan saat ini kami mendapatkan siswa 29 dan kami sangat mengapresiasi untuk orang tua kelas 7 yang mempercayakan putra-putrinya untuk kami dampingi. Yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini sudah berlangsung dan tadi sudah ditampilkan dalam slide. Siswa baru kelas 7 yang melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Sekali lagi, ini yang sudah terjadi di SMP Pangudiluhur Tuntang untuk kegiatan ekstrakurikuler sementara ditangguhkan. Kemudian yang keempat, pemilihan dan pelantikan pengurus OSIS. Yang kelima, penerapan tata tertib sekolah. Karena kita menggunakan proses belajar dari rumah, tentu yang bisa kami lakukan adalah mengamati, melihat siswa-siswi yang ikut pertemuan tatap muka virtual atau dengan bahasa sederhananya siswa-siswi hadir ketika dalam mata pelajaran yang terjadwal pada hari yang bersangkutan. Yang keenam, kelas meeting atau pensi, ya tentu ini masih ditangguhkan. Yang ketujuh, beasiswa. Ini yang menjadi perhatian istimewa bagi kami bahwa program ini bisa membantu putra-putri kita untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi untuk mewujudkan cita-citanya. Maka kami sangat berharap sekali bila Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami untuk mendukung siswa-siswi kita berprestasi dalam belajar, punya minat dan kemauan yang keras untuk maju, memperoleh masa depannya.
Berikutnya untuk program rohani itu ada kegiatan rekoleksi dan bina iman. Kemudian kita juga mendapat tugas kur di gereja. Lalu kita mengadakan misa syukur atau ibadat syukur, di mana tadi pagi kita sudah mengawalinya di tahun ajaran yang baru. Kita melaksanakan ibadat pembuka tahun ajaran baru. Berikutnya perayaan Paskah dan Natal dan juga perayaan hari besar keagamaan yang lain, misalnya halal bihalal atau Waisak. Lalu kegiatan wisata rohani. Untuk program berbangsa dan bernegara, kita melaksanakan upacara Hari Besar Nasional, kemudian kita mengadakan pelatihan baris berbaris, kita mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, juga dalam berinteraksi dengan masyarakat, kita mengadakan kegiatan bakti sosial. Dan juga agar membentuk putra-putri kita lebih disiplin, tertib, kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Untuk program pengembangan diri, itu ada studi banding. Yang sudah terjadi, pengurus OSIS studi banding ke SMP terdekat yang bisa menjadi pembanding lah untuk perkembangan atau kemajuan dari pengurus OSIS untuk bisa lebih berkreasi dan kreatif di dalam pengelolaan organisasi di sekolah. Kemudian mengikut sertakan di dalam lomba karya ilmiah atau olimpiade yang biasanya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk level sekolah menengah pertama. Lalu melakukan kegiatan outbound dan juga LDK OSIS serta melatih kemandirian dengan mengadakan atau mengikuti kemah rayon bagus. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan, kegiatan-kegiatan yang menyangkut di bidang kesiswaan. Karena keterbatasan di dalam penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran, maka kegiatan yang sampai saat ini masih kami lakukan dalam program New Normal. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru lewat jalur daring atau online. Yang kedua, kegiatan MPLS yang sudah terlaksana dengan lancar. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan home visit atau kunjungan ke keluarga siswa, supaya di dalam masa pandemi COVID ini, dengan kegiatan belajar dari rumah, kita tetap bisa menjalin interaksi, komunikasi yang baik demi putra-putri kita mewujudkan cita-citanya. Yang keempat, kami mencoba untuk bisa meningkatkan lagi program beasiswa, di mana kalau nanti kami bisa melihat mengikuti perkembangan putra-putri Bapak Ibu,
yang berada di kelas 9 kiranya mau melanjutkan ke SMK, ya kami mencoba untuk bisa bekerja sama dengan salah satu sekolah SMK yang mau menampung dan juga menerima siswa-siswi kami yang punya niat, yang punya kemauan yang keras untuk memperoleh masa depannya dengan melanjutkan ke SMK. Kemudian penerapan disiplin tadi sudah kami singgung, di mana siswa-siswi wajib mengikuti pembelajaran online walaupun mengalami hambatan, halangan, dan keterbatasan. Ya, kami berharap melalui Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan kepada kami bila mana siswa-siswinya atau putra-putrinya ketika melaksanakan pembelajaran di rumah mengalami masalah. Tentu informasi yang sangat kami perlukan adalah informasi dari Bapak Ibu untuk bisa memberikan atau memaparkan situasi realnya di rumah sehingga kita tetap memberikan perhatian kepada putra-putri panjenengan semua. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya, dan terima kasih sekali lagi untuk orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami dampingi, untuk kami bimbing, dan semoga kita tetap bisa bekerja sama antara Bapak Ibu dengan kami, tentu karena teknologinya sudah sangat maju di zaman milenial ini. Kami berharap entah lewat SMS, entah lewat WA, Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi bila mana ada sesuatu hal yang sekiranya menjadi pertanyaan atau menjadi kegundahan bagi Bapak Ibu untuk disampaikan kepada kami. Serasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kami sampaikan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan selamat melanjutkan pertemuan kita ini, dan semoga Bapak Ibu juga senantiasa sehat dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Teddy. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bruder Yoko yang sudah menyampaikan terkait dengan kesiswaan. Selanjutnya terkait dengan Sarpras, monggo kepada Pak Budi bisa mengaktifkan video dan speakernya. Untuk waktu saya serahkan. Terima kasih Pak Teddy. Waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menyampaikan apa yang sudah dilakukan Sarpras, dan sekalian nanti mohon izin Pak Teddy, mohon izin untuk sekalian wali kelas. Iya Pak, monggo Pak. Untuk Sarpras itu saya tampilkan saja sekalian. Izin Pak Budi, mohon maaf kurang jelas Pak. Terima kasih. Oke, sekarang bagaimana Pak? Cek. Iya Pak, terima kasih sudah bisa tercopy Pak. Ini bapaknya Dimas Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, mohon maaf
Ini golongan tua nomor sendiri. Seperti yang tertera di layar, ada 4 hal yang sudah kami lakukan atau setelah lakukan. Yang pertama, pembenahan halaman, itu sebagai salah satu perwujudan pelayanan kami. Nantinya ketika keadaan sudah normal, itu anak-anak bisa menggunakan sarana sekolah dengan lebih optimal. Jadi halaman itu kami benahi sehingga kalau ibu bapak pindah ke sekolah itu lebih terasa nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan 4 buah pintu kamar mandi sehingga sekarang kamar mandi kami menjadi semakin lebih layak. Bukan berarti yang kemarin itu tidak layak, bukan, tapi kami melihat bahwa pintu itu memang sudah waktunya untuk kami perbaiki. Yang ketiga yang sudah kami lakukan, menyikapi himbauan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah, kami menyediakan sarana prasarana untuk menyongsong normal baru. Ya, seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa normal baru ini memang atau istilahnya new normal itu memang menjadi salah satu program pemerintah untuk menuju normal seperti dulu kala ketika kita tidak ada masalah COVID. Kemudian yang keempat adalah memasang atau menambah penguat sinyal internet sehingga nanti pelayanan sekolah di masa pandemi ini menjadi lebih optimal juga. Nah, itu Bapak, keempat hal yang kami lakukan itu sekali lagi adalah salah satu bentuk pelayanan kami yang kami usahakan secara optimal dan maksimal untuk sarana pembelajaran bagi putra-putri kita semua. Jadi harapan kami dengan pembenahan, perbaikan, dan penyediaan hal-hal baru itu bisa memaksimalkan segala upaya dan usaha kita bersama dalam meningkatkan kemampuan putra-putri kita. Nah, itu laporan sarana prasarana. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal karena saya menjadi wali kelas 7, akan saya sampaikan bagaimana harapan dan himbauan kami sebagai wali kelas terhadap ibu bapak supaya anak-anak kita itu bisa lebih baik, dan lebih baik. Meskipun apa yang akan saya sampaikan itu, sudah banyak pasti disampaikan oleh Pak Adi. Itu Bapak, himbauan dari wali kelas kepada penjenengan semua, utamanya dalam hal pendampingan. Karena seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, kami sungguh sangat terbatas dalam mendampingi putra-putri penjenengan semua. Nah, pendampingan itu ya yang pertama tentunya saat belajar. Ketika belajar, bagaimana aktivitas anak-anak kita menggunakan gadget itu. Apakah betul, benar mereka fokus pada pembelajaran yang berlangsung atau fokusnya teralihkan. Mohon pendampingan dari orang tua. Nah, kemudian ibu bapak itu di sekolah pasti memberikan tugas-tugas. Nah, apakah tugas-tugas itu sudah dikerjakan putra-putri penjenengan dengan baik atau lengkap? Gitu. Yang ketiga adalah pendampingan keseharian. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana putra-putri kita di rumah kesehariannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Yang keempat itu kedisiplinan.
Salah satu contoh itu dia bangun pagi. Dalam situasi seperti sekarang ini sungguh banyak hal yang berubah, terutama dari anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu harusnya bangun pagi pukul 6 gitu. Tapi dalam situasi seperti ini, bangunnya sudah jam 10, bahkan jam 11. Nah ini nanti ketika situasi sudah normal, kita semua akan maka mohon ibu bapak untuk menyikapi hal ini dengan ibu bapak yang saya hormati. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sungguh bisa dipahami oleh penjelasan semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak bagian dan Tuhan baik. Tadi sudah disampaikan terkait dengan surprise dan juga wali kelas. Untuk itu langsung saja wali kelas 7 kan Pak Budi. Selanjutnya wali kelas 8 adalah Bu Ana. Untuk itu monggo pada Bu Ana, waktu saya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Oke, sebentar. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua ataupun wali dan anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, Pak Teddy tadi, saya tahun ini di tahun yang spesial ini mendapatkan tugas menjadi wali kelas 8. Kenapa saya beri kata spesial, tahun spesial, karena kita melaksanakan pembelajaran di tahun ini tidak seperti biasanya. Tadi sudah dijelaskan kita melaksanakan pembelajaran itu dengan cara belajar dari rumah jarak jauh begitu. Nah, dalam menjalankan tugas saya sebagai wali kelas, saya menghimbau untuk anak-anak kelas 8 khususnya di awal pembelajaran atau di dalam perwalian yang sudah saya sampaikan di awal tahun pembelajaran pada hari-hari minggu pertama itu saya sudah memberikan himbauan kepada anak-anak kelas 8 khususnya itu agar bisa tetap mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh. Kemudian jika mengalami kendala atau mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah, itu kami pihak sekolah itu sudah berkali-kali meminta agar siswa dapat menghubungi sekolah dan mengkonfirmasi apa kendalanya, kemudian masalah apa yang mengakibatkan siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Maka diharapkan siswa itu bisa selalu menyampaikan apa saja keluhan atau mungkin saran atau mungkin apa saja masalah-masalah yang dihadapi siswa itu ke wali kelas, sehingga wali kelas bisa tahu dan nanti bisa memberikan solusi kalau memang bisa langsung kami berikan solusi. Kalau memang belum bisa kami berikan solusi, akan kami bawa ke dalam rapat guru sehingga dapat dibicarakan, dimusyawarahkan, sehingga siswa tidak merasa semakin stres, nggak bisa belajar, ini bagaimana begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah saya di awal pembelajaran atau pada saat perwalian juga memberikan tugas kepada siswa kelas 8 khususnya juga agar bisa mengirimkan foto setiap pagi, setiap hari. Nah, itu maksud saya bukan untuk membebani siswa, tetapi tujuannya adalah salah satunya mengurangi rasa rindu saya kepada anak-anak. Itu salah satunya. Kan beberapa waktu ini, beberapa waktu yang cukup lama bagi saya, itu tidak bisa bertemu dengan siswa-siswa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jadi
kadang merasa rindu. Oh, bagaimana sih kabar anak ini sekarang? Nah, salah satu fungsi dari foto yang dikirimkan itu biar saya tahu sebagai wali kelas bisa tahu, oh, anak saya kelas 8 yang ini kok belum mengirim foto, kenapa? Mungkin ada sesuatu, sedang sakit atau bagaimana, atau sedang apa begitu, bisa biar kami bisa tahu. Itu salah satunya. Yang berikutnya fungsinya adalah yaitu tadi saya bisa tahu, oh, anak ini sedang sakit atau tidak, atau sedang butuh bantuan atau tidak, begitu. Jadi bukan untuk memberatkan siswa, tapi tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Dan nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam mengirimkan foto, itu bisa chatting atau bisa japri Bu Ana. Kenapa tidak bisa? Apalagi misalnya, oh Bu, ini tiba-tiba HP saya rusak, atau di rumah itu cuma ada satu HP digunakan saya sama orang tua saya. Nah, ini kebetulan rusak. Nah, itu harap bisa menghubungi wali kelas terlebih dahulu, biar ada apa ya? Nanti bisa kita bicarakan solusinya. Itu. Kemudian selain foto tadi digunakan untuk mengobati rasa rindu saya dan untuk mengetahui keadaan siswa, itu juga akan saya gunakan sebagai absensi siswa kelas 8. Nah, jika nanti memang benar-benar tidak bisa, nah kami atau saya sebagai wali kelas 8 akan dengan senang hati jika perlu untuk datang ke rumah siswa. Jadi mohon kerjasamanya agar bisa berkomunikasi dengan baik kepada pihak sekolah. Mungkin itu saja dari saya, dari kelas 8, dan saya minta tolong Bapak Ibu orang tua siswa juga tetap bersemangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Itu saja. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Ana yang sudah menyampaikan wali kelas seperti apa pendampingan dan kerinduannya, kerinduannya dengan anak-anak, ya. Nah, untuk selanjutnya wali kelas 9, monggo pada Bu Haryani, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Teddy, waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi khususnya bagi siswa-siswi kelas 9. Sebenarnya informasi yang saya sampaikan itu sudah banyak tadi di depan, Pak Adi, Pak Budi, Bu Ana itu sudah banyak menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan siswa-siswi baik kelas 7, kelas 8, kemudian itu sebenarnya juga kelas 9 itu sebenarnya juga berlaku. Oleh karena itu saya hanya akan menyampaikan beberapa informasi saja. Yang pertama adalah informasi tentang partisipasi siswa kelas 9 dalam mengikuti BDR. Kalau saya melihat presensi dari saya, presensi untuk BDR dari saya, itu kelas 9 itu saya hitung itu sekitar 95% itu anak-anak sudah mengikuti BDR. Karena di kelas 9 yang menurut pelajaran saya itu ada 4 kali pertemuan, itu hanya ada 1 anak yang belum mengikuti BDR. Tapi hanya 1 kali pertemuan. Pertemuan berikutnya itu anak tersebut sudah mengikuti. Walaupun saya harus japri setiap hari, itu tidak masalah. Yang penting anak tetap mengikuti BDR. Saran saya bagi anak yang mengalami kendala dalam mengikuti BDR, itu misalnya kuota habis, atau sinyalnya lemah, atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali, tolong menghubungi guru mapel atau wali kelas. Seperti tadi malam, saya itu japri kepada anak. Dari pagi saya japri, kenapa anak belum mengerjakan. Ternyata kuotanya habis. Ternyata sinyalnya atau wifi-nya itu mati. Tetapi setelah anak beli kuota, sebentar Bu saya beli kuota,
anak itu mengerjakan, walaupun malam sekitar jam 9 itu anak baru mengerjakan. Terima kasih atas partisipasi anak tersebut dan partisipasi dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menginformasikan mengenai peminjaman buku paket. Untuk buku paket kelas 9, memang sampai saat ini anak kelas 9 itu belum dipinjami buku paket. Peminjaman buku paket kelas 9 akan dilaksanakan minggu depan karena baru proses penyampulan. Sebenarnya buku sudah datang, tapi ini baru proses penyampulan. Yang berikutnya, waktu dan teknik peminjaman akan kami informasikan melalui grup WA kelas 9. Jadi tidak saya informasikan di sini, waktunya nanti akan kami informasikan melalui grup WA kelas 9. Yang berikutnya, pada saat peminjaman buku tentu saja harus sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak itu harus memakai masker dari rumah. Tapi akhir-akhir ini saya kalau melihat anak-anak itu ke sekolah, pinjam buku atau apa, maskernya itu tidak dipakai tetapi disimpan di dalam tas. Baru sampai di sekolah, itu masker baru dipakai. Saya mohon besok kalau peminjaman buku kelas 9, masker wajib dipakai dari rumah. Tidak sampai di sekolah baru dipakai. Saya kira informasi dari saya itu demikian. Terima kasih, selamat pagi. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Haryani yang sudah menjelaskan tentang buku dari kelas 9 dan juga beberapa evaluasi yang luar biasa pendampingannya dari Bu Har untuk Japri. Kemudian disampaikan juga bahwa anak itu kesulitan, maka betul-betul Bapak Ibu kelas 789 apabila kesulitan silahkan bisa Japri atau datang ke sekolah untuk menyampaikan kendalanya sehingga kami bisa melayani. Bahkan ada beberapa yang kami coba layani secara luring atau di tatap muka sebentar memberikan soal lalu diminta untuk mengerjakan dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan ini juga salah satu cara supaya bisa tatap muka menggunakan Microsoft Teams ini juga bisa untuk dipakai untuk tatap muka dan konsultasi. Bahkan nanti monggo Bapak Ibu bisa ngecek kuotanya asalkan tidak pakai laptop ya atau di tethering. Misalnya dari HP itu nanti dicek kuotanya berapa. Kalau hanya sedikit berarti itu hanya termakan oleh aplikasi yang lain, sedangkan ini adalah gratis. Betul gratis. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya sampaikan terkait dengan keuangan, ini ada yang masih aktif Bu Har, saya mute. Oh sudah di mute ya. Berkaitan dengan keuangan, ini sepertinya hadir juga di virtual ini adalah Pak Dio ini. Pak Dio ada ini di sini. Mungkin Pak Dio bisa menyapa orang tua dan putra-putrinya di rumah. Monggo Pak Dio bisa dihidupkan video dan mic-nya. Silakan Pak Dio. Kalau masih ada. Monggo Pak Dio. Halo Pak Dio, apakah masih ada? Karena ini posisinya Pak Dio juga berada di PL Salatiga ya, jadi kayak guru terbang atau dosen terbang gitu ya, ngajar di PL Tuntang juga di PL Salatiga. Oke, mungkin Pak Dio juga ada pekerjaan, baik. Oh ini ada. Monggo Pak Dio, bisa disampaikan video dan mic-nya bisa dihidupkan, bisa disapa. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua, siswa SMP Pangudi Luhur Robo Tuntang dan anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan anak-anak sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Pak Dio, terima kasih banyak sudah
orang tua pasti kan juga kangen juga dengan candaan Pak Dio itu seperti apa, ya kelucuan dari Pak Dio seperti apa. Dan ini Pak Dio tadi yang memperkenalkan juga membantu di Pangdulur Tuntang untuk bidang selain kesiswaan juga ada beasiswa. Jadi nanti untuk Bapak Ibu atau putra-putri yang merasa kesulitan nanti bisa konsultasi atau mengkomunikasikan pada Pak Dio yang akan bisa membantu untuk kesiswaan dalam bidang beasiswa. Ini tampilannya Pak Dio videonya masih aktif ya. Selanjutnya saya akan men-sharekan terkait dengan keuangan, informasi keuangan. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin dari Ibu. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu yang sudah kemarin itu pada setelah MPLS atau pada saat MPLS membayar keuangan sekolah. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan ini. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa terlihat di layar nggih. Informasi keuangan. Yang pertama, berdasarkan surat terdahulu nomor 069 PLTG bulan Juli 2020, di situ disampaikan, saya menyampaikan bahwa rincian dari kelas 7, 8, dan 9 itu sudah jelas bahwa kelas 7 untuk uang bulanannya sebesar 90.000. Kemudian untuk kelas 8 dan 9 itu 95.000. Dan saya sampaikan di surat itu dan di Zoom, pertemuan Zoom itu yang saya sharekan juga di paguyuban bahwa pembayarannya adalah semi host to host. Semi host to host itu berarti bukan langsung ke bank saja, tapi sekolah bisa melayani, ya tetap bisa melayani untuk bisa datang ke sekolah. Nah, contohnya ini yang pertama yang saya sampaikan ini adalah bisa dibayarkan di sekolah seperti biasa Bapak Ibu. Jadi datang saja kemudian membayar untuk bulan apa, Juli atau Agustus atau bulan September misalnya begitu. Ya, jadi silakan bisa langsung datang ke sekolah kemudian membayar. Kalau misalnya kesulitan berada di bank mandiri atau tidak punya ATM mandiri, bahkan tidak punya internet banking. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan keuangan atau pembayaran ini, saya akan coba jelaskan nanti. Lalu tindak lanjutnya bagaimana? Nah, ini teknisnya. Yang pertama, pembayaran tidak dapat dilakukan dengan cara transfer terlalu besar ya. Nah, pembayaran tidak dapat dilakukan dengan cara transfer dari bank lain, hanya dapat melalui channel Bank Mandiri. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya rekening di bank di BRI misalnya atau di BCA atau di mana, tidak bisa transfer ke channel Bank Mandiri, harus lewat mana? Lewat Bank Mandiri. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran keuangan bulanan ini host to host Bank Mandiri tidak dikenakan biaya. Jadi dibuatkan virtual account atau istilahnya akun virtual itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Ya, tidak bayar. Yang bayar itu apa? Yaitu keuangan bulanan tadi yang 90.000 sama 95.000. Kemudian yang ketiga, kartu virtual account digunakan selama siswa-siswi bersekolah di unit atau sekolah ini atau di SMP Pangdulur Tuntang sampai dengan lulus. Nah, itu penjelasan yang awal. Kemudian, nah ini adalah contoh virtual account. Kartu virtual account-nya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya ini kelas 7 ya, yang saya contohkan. Ini atas nama Andika Sendi Nugroho. Kode YPL-nya 10102. Ini semua sama. Baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kodenya sama seperti ini. Nah, kode ini digunakan ketika
Kapan? Nah, ketika berada di ATM. Ya, nanti pakai 10102 begitu. Nah, kemudian Pak, ini kok nomor VE-nya kok pusing ya Pak ya, ini banyak sekali digitnya. Nah, yang diutamakan itu ini dulu. 006 2 0-nya ada 4 baru 1. Nah, ini M1 Y1 itu apa? Ini adalah bulan pembayaran, tahun berapa, kemudian sampai bulan berapa, tahun berapa. Nah, misalnya ya, ini ada contoh. Kita akan membayar lewat Bank Mandiri atau lewat ATM Mandiri, jadi tidak usah datang ke sekolah juga bisa. Itu misalnya Bapak A atau Ibu A itu membayar Juli sampai dengan Agustus 2020. Maka nanti nomor VA-nya atau virtual account-nya seperti ini, tetap sama 0062 0-nya 4 kali kemudian 1. Nanti yang ini adalah bulan dan tahun. Nah, ini kalau bulan Juli kan berarti dihitung dari Januari ya, Bapak Ibu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ada 7. Nah, bulan ke-7 berarti 07. Kemudian tahunnya berapa? 20, berarti 20. Kemudian bayarnya Juli sampai Agustus, berarti Agustus bulan ke-berapa? Bulan ke-8, maka diisi 08, tahunnya 20. Nah Pak, kalau misalnya saya hanya bayar 1 bulan saja, lalu bagaimana caranya VA-nya? Nah ini misalnya contohnya, bulan September 2020, maka untuk membayarnya, nomor VA-nya ini ya, kalau yang ini masing-masing siswa berbeda ini, yang depannya. 006 2 00001, kemudian September itu kan bulan ke-9, maka ditulis 0920, tapi ini sampai apa? Karena hanya September ya berarti 0920. Itu untuk penjelasan bagaimana ketika akan mengisi VA, nomor VA-nya kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat ke sekolah, bisa langsung ke Mandiri Beringin atau Mandiri manapun, Salatiga atau mana gitu bisa. Yang penting ngisi slip, kemudian nomor VA-nya berapa itu tadi ya. Misalnya mau bayar bulan Juli, maka 006 berapa itu ditambahi dengan bulannya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau saya jelaskan di sini pasti juga akan bingung juga. Wah, ini piye yo, ada pertanyaan, nanti pasti ada pertanyaan. Maka untuk selanjutnya, ini yang akan kita lakukan hari Senin besok, tanggal 27 Juli 2020, siswa atau orang tua, ya, kalau misalnya siswa itu sedang pembelajaran, orang tua bisa datang juga sangat baik, sehingga saya bisa menjelaskan teknisnya bagaimana. Ya, satu-satu ketemu tidak masalah. Saya bertemu dengan 85 orang tua juga tidak masalah, supaya bisa kenal dengan saya. Caranya bagaimana bayarnya. Mau tanya tentang beasiswa juga boleh tanya dengan saya. Ya, siswa atau orang tua bisa datang ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kalau tidak pakai masker, mohon maaf. Jadi kami minta untuk bisa pulang terlebih dahulu untuk mengambil masker, kemudian memakai. Untuk mengambil kartu VA-nya tadi, ya di tata usaha. Nanti saya standby di tata usaha sejak pagi. Tapi tidak semuanya saya layani, maksudnya kelas 7, 8, 9 itu jadi 1, jam 7 sampai dengan jam 2, terus rompek-rompekan. Nanti kami juga ditegur oleh Satgas COVID-19. Maka saya bagi seperti ini, kelas 7 mulai pukul 7 sampai dengan 8.30. Kemudian kelas 8 pukul 9 sampai dengan 10.30. Kelas 9 pukul 11 sampai dengan 12.30. Itu untuk pembagian datang ke sekolahnya besok hari Senin. Sekali lagi, silahkan bisa datang ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengambil kartu VA-nya ini. Nah, kartu VA-nya ini digunakan untuk
Apa? Ya satu, untuk pedoman kita misalnya mau ke Bank Mandiri, ya nulisnya kartu VE itu tadi nomornya. Nah, kalau misalnya hafal, ya enggak masalah, kartunya tidak usah dibawa pun enggak masalah, yang penting hafal dengan identitasnya. Ya, itu untuk kartu VE-nya. Ini mungkin penjelasannya terlalu cepat ya, nanti bisa ditanyakan dan besok hari Senin bisa tanya ke saya langsung supaya saya bisa menjelaskan ke Bapak Ibu untuk pembayaran secara virtual itu seperti apa. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau wis nyaman membayar ke sekolah, silahkan datang saja ke sekolah. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang kan dihimbau untuk tidak berada di mana-mana, tetap berada di rumah. Kalau di luar itu harus pakai masker dan sebagainya. Nah, misalnya saya bisanya internet banking, boleh pakai internet banking juga boleh lewat rumah masing-masing. Jadi begitu. Saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan ketika berada di ATM itu seperti apa. Nah, ini contoh. Nah, ini yang nomor satu sebenarnya bukan mandiri ATM ya. Sebenarnya nomor satu itu adalah Bapak Ibu berada di sekolah, datang ke sekolah, membayar seperti biasa begitu. Misalnya, tagihan saya mau bayar bulan Juli 90.000 itu boleh. Ya, langsung saja itu nomor 0 berarti ya, nomor 0 ke sekolah, nomor 1 mandiri, bisa mandiri internet, kantor cabang itu beringin ya. Kemudian mandiri online bisa, EDC mini ATM juga bisa, asalkan sesuai dengan VE-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Langkah-langkah transaksi, contohnya kalau pakai ATM. Kalau ATM tidak ada tulisannya panggung di luhur, pakainya kodenya 10102. Ya, kodenya itu 10102. Nah, kodenya panggung di luhur. Nah, langkahnya ATM tahu nggih Bapak Ibu. Kalau misalnya belum, besok saya jelaskan langsung, tapi di sekolah tidak ada ATM ya. Saya tidak bisa untuk mengantar ke Beringin. Ya, yang pertama adalah pilih bahasanya dulu. Nanti lupa milihnya Inggris terus jadi tidak mudeng ya. Bahasa Inggris sih semua gitu kan. Pakai bahasa Indonesia. Ini dalam catatan kalau Bapak Ibu punya ATM mandiri loh. Kalau tidak punya ATM mandiri, mohon maaf tidak bisa. Jadi yang punya ATM mandiri saja yang bisa melaksanakan transaksi ini. Jadi pilih Indonesia. Ya, kemudian masukkan PIN ATM Bapak Ibu, maksudnya ATM mandirinya Bapak Ibu ya, bukan VE-nya tadi. Kemudian setelah itu dipilih bayar, ya, pilih bayar. Lalu setelah pilih bayar, silahkan dipilih pendidikan. Jangan salah ke voucher, jangan salah ke listrik, jangan salah ke TV berlangganan, tapi pilih ke pendidikan. Nah, setelah pendidikan, silahkan masukkan kode perusahaan. Tadi perusahaan kodenya berapa? 10102. Nah, silahkan bisa dimasukkan 10102. Kemudian dipilih benar. Nah, setelah dipilih benar, masukkan panggung di luhur kode bayarnya. Nah, ini kode bayarnya adalah yang tadi itu VE-nya tadi ya. Tadi misalnya berapa ya, 06 2000 gitu ya, 20000, terus ini ditulis bulannya tahun berapa, ini misalnya ini toh, ini bulannya 07 berarti bulan Juli 2018 sampai 08 berarti bulan Agustus 2018. Nah, VE-nya sudah dimasukkan, dipilih benar. Nah, setelah dipilih benar, nanti ada keluar seperti ini. Oh, SPP dan uang langsung otomatis Bapak Ibu. Kan 90.000 tempat kita, berarti 90.000 kali 2. Berapa? 180. Itu yang kelas 7. Kelas 8, kelas 9 kan 95. Berarti 190.000. Kemudian dipilih benar. Nah, ketika pilih benar nanti akan muncul seperti ini. Dan ini dilihat admin bank 0 rupiah. Jadi tidak dikenakan biaya transaksi, asalkan Bapak Ibu pakai ATM mandiri. Kemudian pilih benar. Setelah itu transaksi Anda telah selesai.
Silakan dipilih keluar. Nah, nanti muncul struk pembayarannya seperti ini. Nanti akan muncul di apa ya, istilahnya di ATM. Semoga ada ya. Kalau misalnya di ATM tidak ada, maka kami juga bisa mengecek. Bapak Ibu juga bisa cek dengan cara kontak ke sekolah, nanti kami cekkan apakah sudah masuk atau belum gitu nggih. Jangan sampai salah untuk mengisi virtual account. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, waduh kok sulit banget saya lupa virtual account-nya, datang aja ke sekolah, bayarkan, itu sudah beres. Oke. Ini hanya langkahnya kalau Bapak Ibu mau lewat ATM. Kemudian ini mandiri internet ya caranya. Ini nanti akan saya share di grup orang tua agar bisa dipelajari ya. Kalau internet ini kok rasanya agak sulit, harus pakai internet banking, terus Bapak Ibu juga harus terdaftar HP-nya itu, nomor HP-nya di Bank Mandiri. Ya, pasti sudah kalau yang mandiri internet seperti ini ya. Ada Bank Luhur, nanti nomor bayarnya, VA-nya berapa gitu ya. Terus ini rekeningnya seperti ini. Nah, ini untuk buktinya. Nah, ini in out ya. Nah, ini kalau misalnya tidak punya ATM, datang ke Beringin atau ke Bank Mandiri yang lain bisa diisi seperti ini. Cabangnya apa? Beringin atau di Semarang juga bisa, tanggalnya berapa, rupiah. Nah, ini ditulis Bank Luhur, tapi tetap harus mengisikan VA, nomor VA-nya berapa, nama siswanya, alamatnya mana, terus tujuannya harus pembayaran SPP. Kalau Bapak Ibu mau, enggak apa-apa. Tapi kalau pengen, aku enggak pengen ribet, sudah ke sekolah boleh. Ya, kami bantu. Ya, silahkan datang ke sekolah seperti biasa. Ya, nanti kami yang akan menyetorkan ke Mandiri. Maka bisa hari Senin, Bapak Ibu atau siswa selain mengambil VA, silahkan bisa juga membayarkan untuk bulan Juli. Nanti coba kita simulasikan. Saya sudah diberi pesan pada yayasan bahwa coba hari Senin kalau misalnya ada yang membayar bisa lewat sekolah dititipkan, atau mungkin ada yang transfer nanti dipandu akan kami cek gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu bisa ikut dalam mensukseskan bebas dari COVID-19, yaitu tidak berkerumun ya. Kadang kalau kita di bank pun juga berkerumun juga. Tapi kalau lewat ATM, lewat internet banking itu kan juga lebih nyaman. Bapak Ibu berada dimanapun ketika bekerja bisa membayar SPP, tidak lupa. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini kalau Mandiri online, ini mesin edisi juga bisa dimanapun asalkan punya. Nah, ini saya baru akan menanyakan ke yayasan apakah sekolah bisa seperti ini. Kalau bisa kan juga baik. Jadi nanti Bapak Ibu langsung ngetik saja ini PIN-nya berapa, nanti transfer berapa. Tapi harus mandiri ya, tidak boleh yang lain. Itu untuk penjelasan dari saya terkait dengan keuangan. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawab. Mohon untuk Bapak Ibu ketika akan bertanya bisa menyebutkan nama dan kelas nggih. Dengan cara menghidupkan mic dan video. Ya, menghidupkan mic dan video, kemudian menyebutkan, Pak, saya mau bertanya dari kelas berapa gitu ya. Tapi ini kita bertahap dulu. Bertahap untuk bertanya mulai dari kelas 7 dulu. Oke. Saya akan buka sesi tanya jawab. Tanya jawab sesi pertama, kita mulai dari kelas 7 dulu. Monggo dari Bapak Ibu dan anak-anak yang kelas 7 mungkin bisa mengaktifkan video dan mic-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Dari kelas 7 dulu, apakah ada pertanyaan? Monggo Ibu bisa bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya mau menanyakan soal beasiswa untuk kita, untuk anak kita yang terutama 3 orang itu Pak, yang dari Ananta itu gimana?
Oh, nggih. Hanya itu saja, Ibu? Nggih, Pak. Nggih, baik. Belum disinggung. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, video sama mic-nya bisa dimatikan dulu. Terima kasih. Nggih, Pak. Dimatikan dulu. Ya, baik. Saya catat dulu dari orang tua Kinanti ya, menanyakan terkait beasiswa poli prestasi nggih. Saya buka lagi mungkin 2 pertanyaan lagi, monggo dari kelas 7. Apakah ada yang tanya lagi? Monggo, mic dan video bisa dihidupkan. Mbak, mohon bertanya lagi, Pak. Oh, nggih, monggo Ibu. Videonya bisa dihidupkan, Bu. Nah, untuk itu tadi Pak, yang dari Pak siapa tadi yang untuk kerja kelompok tadi loh Pak. Kan kebetulan ini nanti rumahnya paling jauh sendiri. Itu gimana? Oke, nggih. Terima kasih Ibu. Nanti biar disampaikan oleh Pak Adi. Monggo videonya bisa dimatikan kembali. Mohon maaf. Oke. Rumahnya paling jauh sendiri Pak. Nggih, betul. Saya catat dulu nggih untuk kerja kelompok. Nanti rumahnya di mana Bu? Kalimantan atau mana Bu? Katanya jauh sendiri. Ambarawa nggih. Ya, bagaimana gitu nggih. 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 Matur nuwun, videonya bisa dimatikan kembali Bu. Ini saya, oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan ini kelas 7. Saya coba menjawab dulu untuk yang pertama, sesi yang pertama kelas 7. Orang tua Kinanti tadi menanyakan terkait dengan beasiswa voli prestasi bagaimana. Tadi saya sampaikan untuk cara pembayaran. Tapi kalau untuk beasiswa voli berprestasi kan 3 tahun ya. Jadi otomatis tagihannya adalah Rp0. Jadi untuk keuangan bulanan bagi siswa voli berprestasi ada 9 kalau tidak salah, di kelas 7 ada 3, kelas 8 ada 3, kelas 9 ada 3. Nah itu nanti jelas tagihannya adalah Rp0. Jangan khawatir. Yang penting besok hari Senin bisa ketemu dengan saya untuk saya jelaskan, dan nomor VA itu tetap bisa dibawa. Mau dilaminating untuk kenang-kenangan juga boleh ya. Jadi tagihannya Rp0. Tapi misalnya nanti ada tarian lain, nanti kami sampaikan nggih, Ibu namanya siapa ya tadi ya? Ibu Sri Mulya Jati nggih. Ya. Itu untuk nomor 1, semoga bisa menjawab pertanyaan. Untuk nomor 2 terkait dengan kerja kelompok Kinanti rumahnya Ambarawa bagaimana? Nah, monggo Pak Adi mungkin bisa membantu saya untuk menjawab. Selamat siang Ibu Unda Kinanti dan Bapak Ibu orang tua murid SMP Pangudulur Buntang yang saya hormati. Terkait dengan program pembelajaran dari kurikulum untuk program belajar kelompok atau pembelajaran kelompok, ini akan kami berlakukan untuk anak-anak yang memungkinkan terlebih dahulu, ya. Misalnya dalam 1 zona dan letaknya tidak terlalu jauh, ada beberapa anak nanti akan kita laksanakan. Tetapi bila mana ada anak yang memang zonanya itu sangat jauh dari teman-temannya, maka untuk sementara tidak kita laksanakan terlebih dahulu. Bukan berarti kami tidak memiliki perhatian terhadap Kinanti. Bagaimanapun juga nanti Bapak Ibu Guru tetap akan mengadakan kunjungan ke rumah seperti yang sudah pernah kami lakukan beberapa hari yang lalu bersama Buder dan bersama Pak Budi. Jadi kemungkinan tidak kami programkan belajar kelompok dengan siswa-siswa yang lain, tetapi Bapak Ibu Guru akan melakukan kunjungan. Demikian Ibu Ananda Kinanti, terima kasih. Bila mana ada yang
Mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Adi sudah membantu untuk menjawab. Semoga Ibu Sri Mulyajati sudah jelas nggih untuk jawaban dari saya maupun Pak Adi nggih untuk kerja kelompok sudah jelas. Nanti saya yakin nanti itu bisa karena kemarin juga ketika bahasa Inggris pun juga tidak masalah. Nanti bisa secara virtual. Jadi gitu nggih Ibu Sri Mulyajati, apakah bisa terjawab pertanyaannya tadi? Nggih sampun Pak, sampun jelas niki. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Sudah. Sami matur nuwun Pak. Nggih, oke. Baik, kelas 7 sudah selesai. Selanjutnya untuk kelas 8, monggo dari kelas 8 apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut untuk kelas 9 mungkin ada pertanyaan, monggo. Oh, Sakti malah ini nih, mau tanya Sakti, Ibu Poniati mau tanya? Tanya apa Bu? Tanya Ra. Tanya Ra. Nggak maksud. Iya, tanya Ra. Enggak Pak, terima kasih, cukup. Oke, sampun jelas nggih, matur nuwun sangat. Matur suwun. Nggih, saya mute kembali. Kelas 9 monggo kalau ada yang bertanya. Ada saya Pak Izin. Nggih, monggo videonya bisa dihidupkan. Mohon maaf Pak, lagi ada keperluan jadi tidak bisa menyalakan video. Oke. Izin bertanya ya Pak, saya sebagai Farel ya ini ya. Iya, sebagai wali muridnya Farel, izin bertanya Pak, tadi kan yang sudah disampaikan dari kurikulum itu merupakan jadwal UTS maupun UAS. Sedangkan di kelas 9 itu kan ada sesi ujian juga ya, ujian sekolah maupun ujian praktek. Nah itu jadwalnya menyusul atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Erika ya, selaku wali murid dari Farel kelas 9. Mengenai kegiatan ujian nasional, lalu UNBK, itu nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbeda, yang lain. Karena untuk UNBK, ujian nasional, ujian praktek, itu waktunya masih lama. Pasti kami akan sampaikan di kemudian hari. Terima kasih Ibu Erika, selaku wali dari orang tua Farel. Oke, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Adi sudah menyampaikan jawabannya. Jadi menyusul memang kami mencoba pertemuan seperti ini, kami sampaikan hanya 2 bulan dulu. Kegiatan 2 bulan yang akan kita laksanakan apa saja. Jadi tidak bisa kami menyampaikan secara 1 tahun gitu kami sampaikan, karena kondisi masa pandemi ini yang kami tidak bisa mengonsep sampai 1 tahun, karena kemarin misalnya pengennya tatap muka, tapi dari dinas, dari satgas pun menyampaikan, dari pusat menyampaikan kalau zonanya merah tidak boleh buka, karena ketika kita membuka kelas ada 1 yang positif maka semuanya harus lockdown, gurunya juga tidak boleh masuk, siswanya juga tidak boleh masuk, akhirnya malah tidak bisa untuk pembelajaran. Maka ini salah satu solusi untuk belajar dari rumah. Kita coba konsep selama 2 bulan, nanti akan kami undang kembali pertemuan seperti ini kalau kita sudah 2 bulan berjalan. Begitu Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Erika. Baik Pak Teddy maupun Pak Adi, terima kasih untuk jawabannya, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin dari kelas 9 yang lain apakah ada pertanyaan? Nah, kita akan tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa besok hari Senin, entah itu orang tua atau siswa yang akan hadir. Nanti wali kelas saya mohon bantuan untuk bisa mengingatkan kapan bisa hadir untuk datang ke sekolah mengambil kartu VE atau virtual account-nya. Nanti akan bertemu dengan saya untuk saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, silakan bisa memberikan masukan kepada kami
Dan nanti kalau Bapak Ibu terlambat, kami usahakan untuk bisa diupload di channel YouTube, di channel SMP Pangudulu Tuntang. Untuk itu, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Nah, mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Akan saya pimpin secara Katolik, Bapak Ibu yang beragama dan kepercayaan lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan virtual ini, sehingga para orang tua Bapak Ibu kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan putra-putrinya dapat bersama-sama dengan kami sampai dengan selesai acara pertemuan ini tanpa ada kendala suatu apapun. Kami tetap berharap Engkau memberikan kesehatan semua kepada kami dan juga rezeki yang melimpah, dan penyelenggaraan ini bisa lancar 1 tahun ini yang sudah kita rencanakan, yang akan kami lakukan. Dengan keterbatasan kami percaya Engkau selalu menguatkan kami, dan berkatilah juga keluarga kami yang ada di rumah, mungkin juga anggota keluarga kami yang sedang bekerja dan belum bisa mengikuti pertemuan virtual ini. Engkau berkati mereka, Engkau jaga kesehatan mereka, sehingga kami keluarga bisa bertemu kembali, mengembangkan diri kami di keluarga kami masing-masing. Dan ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kau berikan kesehatan dan kelancaran dalam rezeki kami pada hari ini dan seterusnya. Semuanya kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum live, saya minta bantuan untuk bisa menghidupkan semua video dan mic-nya. Monggo, tidak hanya saya. Semuanya bisa dihidupkan agar bisa tampak begitu. Nah, ini sudah ada Pak Adi. Nah, ini ada Ibu Dewi. Nah, ini sudah tampak guys semuanya ya. Ya, oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan orang tua virtual ini. Sekali lagi, sampai jumpa untuk besok hari Senin dan di pertemuan virtual selanjutnya. Selamat siang. Ya. Monggo yang sudah bisa live nggih, bisa meninggalkan ruang virtual ini.